ini menarik banget ya, karena ini juga satu hal yang saya benar-benar discovered, dan saya melihat again ya, kadang kita baru sadar ketika kita look back dan melihat ternyata tuh ada banyak benang merahnya dan ada banyak persamaan, and I really think itu is a cycle. Jadi benar, itu nggak cuma sekali aja, tapi nanti ketika kita sudah sukses ya akan balik lagi tuh cycle-nya kan, berproses lagi, coba lagi, gagal lagi, ujian lagi, belajar lagi gitu. Dan kalau saya bisa mungkin menyimpulkan satu hal, itu ada di kata transition. Jadi sometimes masa-masa paling sulit itu adalah masa-masa transisi. Okay, because in that transition there is a lot of opportunity. Jadi ketika kita ingin bergerak, ingin keluar dari zona nyaman, ingin bertumbuh. Kalau bertumbuh kan berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Ya kan, kita harus ada sesuatu yang berubah gitu. Di masa transisi itu pasti there's so many opportunity. Ya, tapi at the same times in that transition there is also so much vulnerability. Karena kita kan sedang mencoba sesuatu yang baru, berarti kan kita masih belum tahu, berarti masih banyak salahnya, masih belum tahu apa-apa, banyak gagalnya gitu. And sometimes we feel insecure, namanya juga baru gitu. Nah, jadi menurut saya itu sih momen yang paling sulit ya. Dan itu nggak akan cuma sekali aja, itu akan berkali-kali. Like in my life gitu, ketika saya transisi dari Indonesia ke Singapura waktu itu kan masih kuliah, hidup dengan hutang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu, nggak ngerti namanya hidup tuh kayak gimana, namanya bertanggung jawab akan hidup tuh seperti apa. It was not easy, especially I have a lot of limitations waktu itu kan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya uang, wow, so many insecurities. And sama ketika akhirnya saya sudah berhasil, terus akhirnya saya mencoba untuk kembali ke Indonesia dan again di bidang entrepreneur, education, membuat my own TV shows gitu. Itu kan juga I have a lot of insecurity. Saya nggak punya background media broadcasting ya kan, ada banyak hal yang saya juga nggak tahu gitu. It's not easy, tapi ya again I embrace the insecurity dan ya udah just go for it, keep doing and keep learning. Ya, dan sama gitu kayak sekarang ini tahun lalu actually is also transitions gitu, ketika saya juga bergerak lebih banyak ke dunia tech startup, ke dunia investor gitu, something that mungkin sesuatu hal yang banyak hal yang baru gitu, tapi ya again there's a lot of insecurity, tapi ya this is something that I have to learn to grow and we have a lot of resources to move forward. And ya jadi intinya ya kita tetap fokus, keep learning and keep doing sih, itu salah satu hal yang menurut saya penting ya untuk kita embrace. When we have nothing, ketika kita belum siapa-siapa dan masih berada di bawah, belum punya apa-apa gitu kan, sometimes we dare to take more risk. Ya udah coba aja, sekarang juga udah segini kok gitu kan, what is the worst thing that can happen, akhirnya kita berani mencoba gitu kan. Tapi sometimes the challenge adalah ya ketika kita sudah berhasil achieve the next milestones, kita mungkin sudah lebih dikenal, kita mungkin sudah berhasil mendapatkan beberapa hal gitu kan, and sometimes kita jadi takut untuk take more risk karena ya itu, waduh nanti kalau gagal gimana, apalagi kalau public figure, aduh nanti kalau diketahuin orang gimana, malu dong gitu kan. And sometimes egonya kita atau rasa ego itu yang akhirnya justru menghalangi potensi gitu. Makanya saya juga selalu bilang nih, jangan sampai ego menutup pintu rezeki, jangan sampai gengsi menutup pintu rezeki ya. Oke, nah tapi disitulah again for me personally, kayak contohnya nih, ketika saya udah lebih dari 10 tahun bikin in education industry, udah bikin Mary Learning Center gitu kan, udah banyak lah achievementnya. Actually I have a choice, ya udah kalau gitu nyaman-nyaman aja, nggak usah bikin startup baru gitu kan, nggak usah bikin venture, sekarang aja juga udah nyaman kok. And then when I took risk, itu kan berarti resiko. Ya, bakalan lebih capek, bakalan lebih banyak waktu yang harus di-spend, ya kan, belum tentu berhasil lagi, ya kan. Nah, tapi at the same time, ya saya selalu ingat gitu, apa yang membuat saya menjadi seperti saya sekarang ini, dan saya yakin Tuhan itu pasti punya rencana dalam hidup saya, dan ketika saya sekarang bisa berada di dalam tahap ini, itu it's not just my own strength gitu, pasti Tuhan punya rencana dan Tuhan udah ngasih ini loh ke saya. Masa saya diem aja? Kalau saya diem aja berarti saya egois kan. Jadi I have to keep moving forward ya, karena ya saya harus bisa memaksimalkan semua talenta, semua berkat yang Tuhan udah kasih ke saya. Jadi nggak perlu takut untuk bisa mengambil resiko ya, karena ya karena in life if you don't risk anything,
ya you risk everything. Dan ya sama aja kayak kapal gitu kan, kalau ya paling aman ya ada di pelabuhan. Tujuannya kapal itu dibuat kan bukan untuk di pelabuhan, tapi kan untuk dia berlayar. Jadi itu sih yang membuat saya terus maju, karena saya percaya bahwa it's not just about me. Ya sukses itu is not about the final destination, is very true. It's more about the process. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.